Pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 di suatu desa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan dengan Darul Islam, DI, sedang tentaranya dinamakan dengan Tentara Islam Indonesia, TII. Gerakan ini dibentuk pada saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Renville. Pada saat agresi militer pertama Belanda, Kartosuwirjo bersama gerakan DINYA bergerak mendukung Republik untuk menghancurkan kekuatan Belanda. Tapi kemudian saat dilakukan persetujuan Perjanjian Renville, tanggal 8 Desember tahun 1947. Pasukan TNI harus meninggalkan wilayah Jawa Barat. Ketika pasukan Siliwangi berhijrah, gerombolan DITII ini dapat leluasa melakukan gerakannya dengan membakar rumah-rumah rakyat, membongkar rel kereta api, serta menyiksa dan merampok harta benda penduduk. Akan tetapi setelah pasukan Siliwangi mengadakan Long March kembali ke Jawa Barat, gerombolan DITII ini harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi. Sebab khusus pemberontakan, pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut Republik Indonesia mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal ini dianggap Kartosuwirjo sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah Republik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat, karena ada beberapa komandan TNI yang menjanjikan akan meninggalkan semua persenjataannya di Jawa Barat jika mereka hijrah nanti. Bersama kurang lebih 2.000 pengikutnya yang terdiri atas Laskar Hizbullah dan Sabilillah, Kartosuwirjo menolak hijrah dan mulai merintis usaha mendirikan Negara Islam Indonesia, NII. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Kartosuwirjo tidak mau mengakui tentara Republik Indonesia tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DITII. Ini sama saja Kartosuwirjo dengan DITII-nya tidak mau mengakui pemerintah Republik Indonesia di Jawa Barat. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Meski upaya menanggulangi DITII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah, namun sejak tahun 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Sebab umum pemberontakan DITII di Jawa Barat. 1. Kekosongan kekuatan di Jawa Barat. 2. Kartosuwirjo, rakyat menolak kalau Jawa Barat itu diserahkan kepada Belanda begitu saja. 3. Rasa tidak puas dengan keputusan Perjanjian Renville yang mengharuskan TNI keluar dari daerah Jawa Barat dan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Upaya penumpasan yang dilakukan pemerintah. Untuk menumpas gerakan DITII di Jawa Barat tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti melakukan pendekatan musyawarah yang dilakukan Muhammad Natsir. Namun pendekatan musyawarah tersebut tidak membawa hasil sehingga pemerintah Republik Indonesia terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menerapkan operasi militer yang disebut Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayuda. Operasi Pagar Betis dilakukan dengan melibatkan rakyat untuk mengepung tempat persembunyian gerombolan DITII. Di sisi lain, Operasi Baratayuda juga dilaksanakan TNI untuk menyerang basis-basis kekuatan gerombolan DITII. Dan dijalankanlah taktik dan strategi baru yang disebut Perang Wilayah. Pada tanggal 4 Juni tahun 1962, Kartosuwirjo beserta para pengikutnya berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo sempat mengajukan gerasi kepada Presiden, tetapi ditolak. Akhirnya Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak dari keempat angkatan bersenjata Republik Indonesia tanggal 16 Agustus tahun 1962.